Halo Sobat Geber, video kali ini kita akan membahas dengan detail tentang beberapa kekurangan dan kelebihan Yamaha XSR 155, motor retro entry level, yang kini begitu banyak peminatnya, dari kalangan muda hingga tua. Jadi alangkah baiknya simak video ini, agar bisa jadi pertimbangan sebelum kalian membeli motor retro entry level 1 ini. Mari kita bahas ulasannya. Kita bahas mulai dari kelebihannya dahulu sob. Yang pertama, motor retro entry level. Kapasitas mesinnya memang cuma 155 cc, namun bodi bongsornya mengingatkan pada motor 250 cc. Inilah kelebihan Yamaha XSR 155 yang pertama. Dengan demikian, ketika kalian menungganginya terasa begitu gagah. Bodi bongsor di Yamaha XSR hadir, lantaran turunan dari saudaranya MT-15. Kedua motor ini memang berbagi basis, khusus untuk mesin dan rangka. Untuk spesifikasi dimensinya di atas kertas memiliki panjang 2007 mm, dengan lebar 804 mm, dan tinggi 1080 mm. Kemudian ukuran rodanya juga begitu lebar, pakai 110/70 di bagian depan serta 140/70 di bagian belakang. 2. Sistem pencahayaan LED. Meski punya tampilan retro, sistem pencahayaan kuda besi ini sudah modern. Kelebihan Yamaha XSR 155 adalah pakai LED di lampu depan dan belakang. LED diklaim lebih hemat daya. Meski demikian, soal visibilitas di malam hari, tidak perlu diragukan. Kehadiran LED juga disebut sebagai kelebihan, lantaran Kawasaki W175 selaku kompetitor belum memilikinya. 3. Panel instrumen digital. Panel instrumen full digital ini mampu diatur kecerahannya secara elektrik. Kelebihan Yamaha XSR 155 selanjutnya ada di panel instrumen yang sudah full digital. Bentuknya bulat dan mungil, namun informasi yang bisa diberikan ke pengendara cukup banyak. Dari panel instrumen tersebut bisa didapat data seperti putaran mesin, posisi gigi transmisi, kecepatan, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan lain-lain. Tampilannya juga cukup keren, dengan latar biru dan indikator putih. Panel instrumen XSR 155 juga bisa diatur kecerahan cahayanya dalam 3 tingkat sob. Cara pengaturannya dengan memainkan tombol yang ada di sisi kanan bawah. 4. Performa mesin ala motorsport. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Yamaha XSR berbagi mesin dengan MT-15. Jantung mekanis ini juga serupa milik Yamaha R15 dan Fiction R. Alhasil soal performa, jangan diragukan, mesin berkapasitas 155 cc miliknya punya konfigurasi 1 silinder SOHC, pendingin cairan, dan katup variabel, guna VVA untuk memberikan performa terbaik di setiap rentang putaran mesin. 5. Sudah menggunakan sistem injeksi. Kelebihan Yamaha XSR sudah dilengkapi sistem penyemprotan bahan bakar injeksi. Teknologi ini tentu lebih praktis, lantaran perawatannya tidak sulit. Injeksi juga punya daya adaptasi yang lebih baik dengan cuaca. Tidak ketinggalan, sistem injeksi mampu menyemprotkan bahan bakar yang lebih presisi. Kemudian dari sisi emisi juga lebih baik. Walau demikian, karburator seperti yang ada di W175 bukan tidak punya kelebihan. Sistem karburator pastinya lebih murah kalau ada kerusakan, kemudian cocok buat kamu yang suka oprak-oprek motor sob. 6. Terkoneksi My Yamaha aplikasi. Kelebihan Yamaha XSR 155 yang terakhir adalah fitur My Yamaha aplikasi. Ini merupakan fitur baru dari pabrikan Garputala yang bisa mengetahui riwayat servis motor secara lengkap melalui smartphone. Cara kerjanya, pemilik XSR 155 cukup unduh aplikasi My Yamaha aplikasi. Kemudian registrasi dengan memasukkan nomor rangka dan seluler. Setelah itu dilakukan, kamu bakal memperoleh riwayat servis motor. Kemudian akan ada pemberitahuan soal waktu servis melalui smartphone. Tidak ketinggalan dengan aplikasi ini, pemilik motor juga dapat mengetahui lokasi bengkel Yamaha terdekat. Itu tadi adalah beberapa kelebihan dari Yamaha XSR, dan agar lebih berimbang mari kita bahas kekurangan Yamaha XSR juga sob. Harga tinggi. Kekurangan Yamaha XSR 155 yang pertama, harganya amat tinggi. Bandrolnya mencapai 36,58 juta rupiah, sekaligus jadi NAK Sport 150 cc termahal kedua di lini produk pabrikan Garputala. Paling mahal merupakan harga MT-15, 36,93 juta rupiah.
Bandrol XSR 155 itu juga lebih mahal dari motor NAK Sport lain di kelas 150cc, sebut saja Suzuki GSX-R 150 yang hanya 27 jutaan. Kemudian harga Honda CB 150R Streetfire ada di kisaran 28 sampai 29 jutaan. Kunci kontak masih konvensional, meski dijual mahal. Terbukti fitur XSR 155 tak semuanya lebih baik dari kompetitor. Sebut saja kunci kontak motor ini yang masih konvensional dengan pengaman bermagnet, meski sekiranya memperhatikan Suzuki GSX-S 150 selaku kompetitor di kelas motor sport 150cc sudah menggunakan keyless. Harga motor berlogo S itu juga jauh lebih murah. Kelebihan keyless, kapabel mencegah maling lantaran dilengkapi immobilizer. Kesudahannya mesin motor tak bakal aktif, sekiranya bukan mengaplikasikan remote turunan pabrik. Posisi berkendara kurang nyaman. Dengan tampilan retro, tentu harapannya Yamaha XSR 155 punya posisi berkendara yang rileks. Pada kenyataannya, tidak sama sekali. Posisi berkendara motor ini bertahan sekali dengan MT-15. Posisi tangan terbuka lebar, lalu kaki agak menekuk ke belakang. Kemudian setang juga kurang condong ke pengendara, sehingga tangan kurang rileks. Buat yang tak biasa atau pertama kali berkendara dengan XSR 155, kemungkinan akan terasa pegal. Jok tinggi jadi kekurangan Yamaha XSR 155, bodi bongsor memang membuat motor ini gagah. Hanya saja kekurangannya, buat pemula dengan perawakan 168 cm ke bawah jadi kurang percaya diri saat duduk. Kaki penunggang dengan perawakan badan tersebut akan jinjit dikala duduk di jok XSR 155, lebih-lebih lantaran posisi jok yang tinggi. Di atas kertas, jok Yamaha XSR 155 punya tinggi 810 mm, lebih tinggi dari motor sport 150cc lain seperti Honda CB 150R Streetfire yang hanya 797 mm. Kemudian Suzuki GSX S 150 punya jok tinggi 785 mm. Pelek bukan jari-jari. Kekurangan Yamaha XSR 155 merupakan peleknya bukan jari-jari. Meski ini salah satu syarat untuk sebuah motor retro, lihat saja Kawasaki W175 sebagai kompetitor yang mengaplikasikan pelek jari-jari. Lalu yang juga aneh, XSR 155 sebenarnya punya tampilan retro scrambler. Hanya ini yang dapat diamati dari pemakaian knalpot yang agak menukik ke atas, kemudian profi ban semi dual purpose. Hanya saja, kenapa peleknya menggunakan macam palang atau racing? Meski akan lebih ideal sekiranya mengaplikasikan pelek jari-jari, kesannya lebih retro. Pelek jari-jari juga punya tingkat kelenturan yang lebih baik saat diterapkan di trek tak beraspal. Itulah tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari Yamaha XSR Shop. Jika ada saran atau kritik kalian tulis di kolom komentar bengkel becak terdekat.